Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, di samping saya ini adalah sebuah Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Sederhananya, ini adalah tablet Android tercanggih dan terbaik di tahun 2022. Ya, harganya memang hampir 20 juta rupiah. Tentunya ini membuat bertanya-tanya, untuk siapa sih tablet yang satu ini? Dan apakah tablet ini bisa menggantikan laptop kalian? Oke, keluarga Tab S8 sudah hadir dengan 4 varian. Ada S8 Ultra 5G, S8 Plus 5G, S8 5G, dan S8 Wi-Fi. Di video sebelumnya kita sudah pernah review yang S8 versi Wi-Fi, yang paling terjangkaunya. Kali ini kita review versi paling tingginya, varian Ultra. Mari kita lihat isi boxnya dulu. Tentu di sini ada unit tabletnya, ada kabel USB Type-C, ada S Pen versi BLE, ada dokumen dan SIM ejector. Screen protector emang tidak tersedia di sini dan charger juga belum disediakan. Jadi ini harus dibeli terpisah. Untungnya S Pen-nya atau stylusnya ini sudah tersedia dan ini versi Bluetooth ya. Jadi nggak perlu beli-beli lagi yang satu ini ya. Nah, untuk desain, bodinya ini bentuknya ya agak blocky, agak kotak gitu ya. Back covernya flat, layarnya juga flat dengan sudut-sudut yang sedikit melengkung di situ. Desainnya klasik, ini sudah mirip sejak Tab S6 lah, kurang lebih seperti ini ya. Belum ada perubahan banyak dari sisi desainnya. Sisi back covernya dan frame-nya itu jadi satu dan materialnya adalah metal. Opsi warnanya hanya ada satu, graphite atau bisa dibilang dark gray. Untuk opsi warna lainnya tersedia untuk S8 Plus 5G dan S8 5G. Varian ultranya cuma satu nih warnanya ya. Dimensi 208,6 x 326,4 x 5,5 mm ya. Tipis. Beratnya 728 gram. Sebagai pembanding kita kasih lihat ya bersebelahan dengan tab yang lainnya. Beda jauh kan ya. Uniknya ini adalah varian yang paling tipis bodinya. Bahkan si S Pen-nya aja kalau kita tempelin di frame-nya, si S Pen ini masih kelihatan lebih tebal. Mungkin bakal banyak yang takut ya, apakah ini nggak jadi ringkih? Tenang, Galaxy Tab S8 Ultra ini pakai bahan armor aluminium yang diklaim kuat dan ringan tentunya. Sejauh kita pakai sih kokoh-kokoh aja ya. Saat dipegang satu tangan seperti ini nggak bengkok kan, masih rata terus. Oke, mari kita bahas lebih jauh bodinya. Orientasi tablet ini adalah landscape ya, atau melebar begini ya. Di sisi atas ada satu slot SIM card dan micro SD slot yang bisa menampung SD card sampai dengan 1 terabyte. Di sini juga terdapat magnet untuk dudukan S Pen, tapi kalau nempel di sini dia nggak nge-charge ya. Lalu ada mikrofon, tombol volume, dan tombol power. Di sisi kiri ada 2 grill speaker stereo dan ada 1 mikrofon. Sebetulnya Samsung mengatakan kalau mic-nya ada 3, jadi mungkin mic satunya lagi ada di grill speaker ya. Nah, sisi bawah itu ada pin untuk menghubungkan ke keyboard case. Di kanan ada port USB Type-C 3.2 Gen 1 dan ada lagi 2 grill speaker stereo. Ya, kalau bicara soal speaker, total speakernya ada 4 dan semuanya di-tune oleh AKG. Pengalaman nonton dengan speaker ini emang udah juara banget deh. Mantap banget di sini ya. Mau dengerin musik juga asik. Nah, kalau audio kalian mau pakai efek surround, di dalam setting juga ada fitur Dolby Atmos. Tinggal dinyalakan aja di bagian panel quick settings. Di sisi belakang kita lihat ada logo Samsung, lalu ada garis hitam tempat dudukan si S Pen tadi. Karena magnetik, kalau didekatkan seperti ini dia akan otomatis nempel. Dan juga ketika dia nempel, si S Pen-nya otomatis di-charge baterainya. Ya, jadi strip itu adalah wireless charging untuk si S Pen ini. Lalu di sebelahnya ada 2 kamera dengan LED flash ya. Untuk spek kameranya yang utama adalah 12 megapiksel f2.0 autofocus. Perekaman videonya sampai dengan 4K 30 fps. Sayangnya emang dia belum merekam sampai 60 fps ya. Untuk kamera ultrawide-nya 6 megapiksel f2.2 ini fix fokus. Perekamannya juga 4K 30 fps. Kita beralih ke sisi depannya atau layarnya. Nah, si kamera depannya ini ada 2 ya, dan ini ada notch-nya di sini untuk menampung 2 kamera ini. Kenapa ada notch? Karena bezelnya itu tipis banget dan kameranya ada 2. Dan kamera juga spesial. Kamera pertama adalah 12 megapiksel wide fixed focus f2.2. Lalu ada 12 megapiksel ultra wide 120 derajat fixed focus juga.
Untuk rekaman videonya, lagi-lagi ini sampai 4K 30 fps. Ini yang bikin varian Ultra ini beda ya. Selain kamera depannya ada 2, rekaman video juga bisa 4K semuanya. Kalau di S8 yang polos itu kan kamera depannya mentok di Full HD 30 fps. Posisi kameranya ini merupakan posisi paling ideal untuk sebuah tablet yang ditujukan untuk penggunaan landscape. Jadi kalau kita lagi video call, tatapan mata kita itu bisa pas ke tengah. Nah, fungsi dua lensa pada front kamera ini juga dilengkapi dengan auto framing. Ini menjaga posisi objek tetap berada di tengah dan secara otomatis akan menyesuaikan dengan luasan lensa apabila objek manusia atau wajah terdeteksi pada frame itu jadi bertambah ya. Jadi ini memastikan bahwa wajah kalian atau teman kalian akan selalu in frame ya. Dan untuk varian S8 Ultra dan juga S8 Plus, Samsung meletakkan fingerprint sensor di layar. Posisinya ada di kanan seperti ini, cukup ideal untuk unlock pakai jempol tangan kanan. Nah, layar ini sendiri ukurannya 14,6 inci ya, bukan 14,1 seperti laptop pada umumnya, 14,6 inci di sini. Resolusinya 1848 x 2960 pixel. Ini adalah panel Super AMOLED, refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Dalam pengujian kami, mode vividnya bisa dapat seperti ini ya, color gamutnya. Luar biasa nggak ya? Lalu mode naturalnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi layarnya emang udah luar biasa keren. Kalau ditanya apa yang bikin tablet ini harganya super premium, pastinya layar yang besar ini akan punya peran besar juga ya. Nah, memang level brightness-nya termasuk standar aja, nggak bisa dibandingkan dengan smartphone tentunya. Tapi kalau diadu ke laptop sih, wah ini sudah mantap sih ya. Nah, kalau untuk indoor tentunya ini nggak masalah ya. Untuk spesifikasi internal dia pakai Snapdragon 8 Gen 1, ini yang paling kencang dari Qualcomm saat ini. RAM 12GB, storage 256GB. Nggak ada varian yang lain untuk Indonesia. Menariknya kita bisa masih pakai micro SD tadi sampai dengan 1TB. Jadi kita bisa nyimpen file-file media di situ. Baterai 11.200 mAh dengan charging yang support sampai dengan 45 watt. Untuk sensor-sensor ini lengkap. Bahkan gyro sensornya pun masih ada. Tapi proximity sensor tentunya tidak ada. Karena kan kita tidak nelpon ngangkat tablet ini seperti pakai handphone ya. Jadi ini emang nggak perlu ada. Untuk security dia pakai in-display fingerprint, face unlock, dan tentunya ada Samsung Knox juga di sini. Untuk konektivitas dia sudah 5G dan ini sudah pernah kita tes sebelumnya ya, dan hasilnya emang mantap, emang bisa 5G beneran. Kita tes di Telkomsel, berarti harusnya di operator-operator lain juga bisa. Oh ya, kalau nanya 4G gimana, 3G gimana, 2G gimana, semuanya juga masih bisa tentunya. Bluetooth-nya udah versi 5.2. Sayangnya di sini belum ada NFC. Dan kalau tanya bisa display output, tentunya bisa. Ini tablet kelas flagship. Fitur seperti display out via USB port kayak gini wajib ada. Jadi dia bisa dicolok ke monitor atau TV untuk menampilkan isi tablet di sana. Atau kita juga bisa menggunakan tablet ini sebagai monitor kedua untuk laptop atau PC Windows. Keren ya. Nama fiturnya adalah second screen. Untuk dijadikan monitor kedua, si PC dan tablet harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Setelah itu masuk ke menu second screen di tablet. Kita bisa akses lewat panel quick setting. Setelah itu dari PC tinggal tekan tombol Windows plus huruf K. Nanti nama tabletnya akan muncul, lalu tinggal pilih dan selesai. Tablet siap dijadikan monitor kedua. Untuk pengalaman penggunaannya sendiri terbilang cukup responsif ya, delay masih ada, ya wajar karena ini wireless ya. Nah, jadi wajar lah. Kalau untuk playback 30 fps nggak ada masalah. Untuk nampilin dokumen-dokumen sih cocok banget. Kalau buat gaming mungkin belum pas memang. Ya tentunya lagi-lagi karena ini tersambung via Wi-Fi, wajib ya. Kalau mau pakai kabel sebetulnya masih bisa juga, tapi kita harus pakai aplikasi pihak ketiga seperti Super Display misalnya. Jadi misalnya kalau kalian punya PC desktop dan nggak pakai Wi-Fi receiver, pakai kabel begini bisa juga. Tinggal install app-nya di PC dan di tablet. Colok kabel dan langsung jalan. Jadi second screen juga ya. Nah, kita bicara soal stylus dan keyboardnya. S Pen yang di sini sekarang sudah diperbaiki lagi latensinya dari 9 milisecond di S7 Plus sekarang jadi 2,8 milisecond. Jadi jauh lebih responsif lagi. Pengalamannya enak banget nih kalau buat nulis-nulis gitu ya. Buat nyatet-nyatet untuk gambar-gambar.
enak banget di sini. Karena S Pen ini pakai Bluetooth atau lebih tepatnya lagi BLE, dia otomatis punya fitur Air Gesture ya. Fungsi ada macam-macam. Misalnya kita lagi di galeri, kita bisa pakai buat geser-geser foto seperti ini. Kalau bingung, kita bisa tap di bagian menu S Pen, nanti ada panduannya di sana untuk aplikasi-aplikasi yang lagi dipakai. Air Gesture itu bisa ngapain aja di situ ya. Kalau kita ke app kamera, fungsinya tentu beda lagi. S Pen ini bisa dipakai untuk tombol shutter atau remote. Mau pindah-pindah kamera juga bisa, pindah mode juga bisa. Nah, lalu untuk keyboard, Tab S8 Ultra ini punya book cover keyboardnya sendiri. Hanya ada satu model saja, tidak seperti S8 yang lainnya. Yang satu ini book covernya khusus. Saat pakai book cover keyboard ini, total beratnya jadi sekitar 1388 gram. Bobot ini udah mirip kayak laptop tipis ya, tapi biasanya itu laptop 13 inci. Ini 14,6 inci, udah hampir 15 inci ya layarnya. Nah, ukuran ini juga membuat pada saat kita masukin ke dalam tas ransel, biasanya dia harus masuk ke dalam kompartemen laptop. Udah bukan masuk dalam kompartemen tablet lagi. Kembali ke keyboardnya, ini adalah jawaban dari komplain kami di generasi sebelumnya ya. Dulu keyboardnya itu nggak punya backlit. Sekarang di versi Ultra ini ada backlit-nya. Ada 4 level kecerahan di sini dan bisa diatur dari keyboard dengan menekan tombol function plus F12. Jadi misalnya kalau kalian mau pakai di kondisi yang kurang cahaya, keyboardnya masih terlihat banget huruf-hurufnya ya. Nah, fungsi gesture-nya juga masih sama seperti pendahulunya. Kita bisa pakai swipe atas pakai 2 jari untuk scrolling, swipe pakai 3 jari untuk bentuk fungsi lainnya. Swipe atas untuk masuk recent apps, swipe bawah untuk home, dan swipe kiri kanan untuk langsung pindah ke aplikasi yang baru dibuka. Yang bikin lebih nyaman lagi adalah ukuran trackpad-nya di sini besar kalau dibandingkan dengan yang Tab S7 Plus. Oke, kita beralih ke OS-nya. Dia pakai One UI 4.1 Android 12. Ini adalah kelebihannya Samsung. Mereka serius banget ngembangin OS di tablet ini yang membuat penggunanya jadi punya pengalaman yang ya beda ketimbang pakai smartphone. Kalau mau dibahas semuanya mungkin akan terlalu panjang banget ya videonya. Tapi kita cobalah bahas beberapa fitur yang menurut kami menarik. Yang pertama, Edge Panels. Ini fitur wajib di tabletnya Samsung ya. Memang fitur ini tersedia di berbagai smartphone Samsung, tapi kenyamanan penggunaannya tuh beda. Kalau di tablet, karena layarnya besar, apalagi yang ini 14,6 inci, multitaskingnya jadi jauh lebih nyaman, jauh lebih sering bisa dipakai. Kita bisa multitasking dengan cara tahan icon apps-nya lalu geser ke posisi yang diinginkan seperti ini. Kita bisa multitasking sampai dengan 3 Windows besar. Dan kalau mau ekstra, kita bisa pasang lagi 1 ekstra floating Windows seperti ini. Tinggal drag aja iconnya ke tengah. Kalau mau pindah-pindahin posisi Windows-nya juga bisa. Tekan aja bagian yang ini, nanti bisa dipindah-pindahin seperti ini. Kemudian berikutnya, pin taskbar. Kalau di Windows, di sana ada yang namanya taskbar. Nah, kita bisa pasang fitur yang serupa di sini. Caranya, harus aktifkan dulu fiturnya di menu Settings, Advanced Features, lalu masuk ke Labs. Lalu aktifkan Pin Your Favorite Apps. Sekarang buka Edge Panel. Klik icon garis 3 di bawahnya, lalu pilih pin. Sekarang kita bisa menampilkan taskbar di sisi kanan layar seperti ini. Multitasking jadi bisa lebih cepat lagi. Mungkin ini bisa juga dibilang Edge Panel yang permanen ya. Fungsinya mirip, bedanya dia nggak perlu dipanggil-panggil lagi ya. Untuk sementara ini posisinya baru bisa di kanan layar seperti ini. Belum bisa dipindahkan ke bawah, kiri, atau atas. Lalu ada cara baru lagi untuk multi-window. Kita bisa masuk ke Setting, Advanced Feature, Labs, lalu pilih Show Multi-Window Menu in Full Screen. Ketika dinyalakan, di atas tengah aplikasi yang kita buka akan muncul garis kecil. Dari sana kita bisa atur app yang lagi kita pakai ini mau dijadiin multi-window kiri, kanan, atau jadi floating window. Proses multitasking jadi lebih cepat dengan fitur seperti ini ya. Samsung terlihat berusaha sekali memang mengoptimalkan bagaimana caranya multitasking jadi semakin praktis. Lalu, ada optimalisasi aplikasi untuk layar lebar. Emang belum semua aplikasi bisa berjalan dengan mode layar lebar seperti ini. Contohnya Instagram. By default dia jalan hanya di mode portrait atau vertikal. Kan repot ya kalau kita lagi mode di meja seperti laptop gini bentuknya ya. Nah, Samsung punya solusi untuk ini. Jika kalian butuh app tertentu untuk dipaksa berjalan dalam mode landscape, masuk ke Setting, Advanced Feature, Labs, lalu pilih Auto Rotate Apps. Pilih aplikasi yang dibutuhkan, misalnya Instagram. Kemudian pilih app aspect ratio. Nanti IG-nya bisa jadi jalan seperti ini. Jadi kita nggak perlu muter-muter tabletnya lagi untuk lihat konten Instagram.
Kemudian Samsung DeX. Ya, Samsung DeX lewat monitor udah biasa. Dari smartphone flagship Samsung juga bisa, nggak ada masalah. Tapi Samsung DeX langsung di tablet seperti ini yang bikin beda. Kalau kalian butuh tampilan yang lebih mirip Windows, kita bisa mengaktifkan langsung di tablet ini. Kita bisa ke panel Quick Setting atau ada shortcut keyboardnya juga, yaitu Function plus tombol DeX di kanan atas. Nah, sekarang tampilannya berubah jadi seperti ini. Proses navigasinya juga mirip seperti Windows. Yang unik sekarang ada fitur untuk ngatur opacity Windows seperti ini. Tiap window jadi bisa dibikin semi-transparan. Dan yang jelas, namanya juga jadi mirip kayak Windows ya. Jadi bisa buka banyak Windows sekaligus. Lebih multitasking lagi kalau pakai mode yang satu ini. Nah, kalau bicara soal dukungan software untuk content creator, terus terang ya, kita bukan seniman yang expert gitu ya, pakai software tablet seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau ada beberapa poin yang terlewat. Tapi paling nggak, kita melihat ada 2 software untuk content creator di sini yang menarik perhatian kami. Yang pertama, Clip Studio Paint. Untuk pengguna Samsung Tab S8 series, kita bisa dapetin 6 bulan berlangganan full feature secara gratis. Baik kalian yang baru mau belajar ataupun yang udah expert akan sangat terbantu sekali tentunya dengan yang satu ini. Kalau di unit tes kami udah terinstall dari awal. Dan perlu diingat ya, ini versi Galaxy Store. Jadi kalau mau update juga nanti diarahkannya ke sana. Uniknya lagi di Clip Studio Paint ini, kalau kita punya smartphone Samsung, kita bisa menggunakannya sebagai layar pendampingnya untuk pakai Clip Studio Paint di tablet ini. Ya, caranya adalah menggunakan fitur Clip Studio Paint yang namanya Companion Mode. Tentunya smartphone-nya juga harus terinstall Clip Studio Paint juga ya. Nanti dari tablet tinggal tekan tombol yang ini, setelah itu tinggal scan barcode, lalu smartphone kita bisa jadi layar tambahan untuk berkreasi di sini. Jadi bisa untuk color palette dan macam-macam ya. Jadi kita ubah di smartphone dengan color palette-nya, lalu kita menggambar di tabletnya. Kalau mau dapat step by step lebih jelasnya lagi, nanti linknya kita taruh dalam deskripsi ya. Lalu berikutnya lagi ada LumaFusion. Iya, ini memang software yang datangnya dari kebanyakan dipakai sama pengguna produk-produk buah-buahan ya. Sayangnya memang saat ini, yang satu ini belum tersedia pada saat kita menguji. Jadi kita belum bisa tes langsung seperti apa bekerjanya di tablet yang satu ini. Tapi Samsung menjanjikan bahwa LumaFusion akan hadir sebelum pertengahan tahun 2022. Jadi di sini ya kelebihannya Samsung ya, setelah dia bawa Clip Studio Paint masuk ke Android, sekarang LumaFusion juga ikut-ikutan ditarik masuk ke Android. Nah, sebagai alternatif video editor, di sini ada CapCut juga yang bisa kita pakai, yang cukup oke untuk mobile. Dan di sini kita bisa editing dengan mode landscape juga, jadinya timeline dan preview itu bisa lebih luas. Kita coba ekspor video 1080p 60 fps dengan source yang 1080p 60 fps juga. Durasi videonya 2 menit. Kita kasih beberapa b-roll, teks, dan ngasih filter warna. Dan ini semua di-render selesai dalam waktu 1 menit 16 detik saja. Lumayan kencang ya. Sayangnya emang CapCut-nya sendiri belum optimal untuk Snapdragon 8 Gen 1 sepertinya ya. Karena kita masih belum bisa dapat sampai 4K 60. Kalau di Galaxy Fold 3 itu udah bisa 4K 60. Harusnya nanti seiring dengan update di CapCut-nya akan dapat juga resolusi yang lebih tinggi. Oke, kita masuk ke pengujian performance. Kita benchmark dulu dengan Antutu 9.29. Skornya adalah kisaran 875 ribuan. Untuk Geekbench, single core di 1235 dengan multicore di 3225. 3D Mark single shot Extreme Unlimited graphics skornya di 13.243 poin. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, itu best loop skornya di 7.616 dengan lowest loop score di 5.478. Jadi stability-nya ada di kisaran 71,9. Untuk GFX Bench 1080p car chase off-screen itu dapat 77 fps. Untuk T-Rex off-screen 328 fps. Dan kalau kita jalankan CPU throttling test selama 30 menit, hasil kestabilannya adalah 82%. Ya, jadi hasil-hasil benchmark ini menunjukkan bahwa performanya memang kelas flagship dan untuk kebutuhan produktivitas ini udah terbilang cukup sekali. Nah, sekarang mari kita masuk ke gaming. Kita tes sekilas aja ya. Yang pertama adalah Genshin Impact. Settingnya di highest 60 fps. Hasilnya kita masih bisa dapat sekitar 40-50 fps saat traveling. Kalau battle, kita bisa dapat sekitar 27-35 fps. Overall udah terbilang nyaman. Hasilnya mirip dengan S8 versi Wi-Fi kemarin ya. Cukup playable, tapi ini rasanya masih belum potensi terbaiknya Snapdragon 8 Gen 1. Lalu untuk Honkai Impact 3, settingnya rata kanan, semua efek nyala. Sayangnya opsi 90
FPS itu belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di update-update berikutnya nanti bakal muncul ya. Hasilnya kita bisa dapat 25-30 FPS mirip seperti Tab S8 Wi-Fi kemarin. Entah kenapa memang game ini performanya lagi nggak wajar. Normalnya bisa 50-70 FPS ini ya di Snapdragon 888 yang sebelumnya. Mungkin kita harus nunggu tuningan berikutnya ya. Selain dari Samsung juga MiHoYo mungkin nanti akan membuat sebuah penyesuaian. Kemudian masuk ke PUBG Mobile. Setting maksimumnya adalah HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. Setting 90 FPS lagi-lagi belum muncul di sini saat video ini dibuat ya. PUBG sih masih aman di sini. 60 FPS rata, nggak ada masalah sama sekali di sini. Pindah ke Modern Warship. Settingnya adalah Ultra plus 120 FPS. Semua efek nyala dan kita dapat kisaran 50-60 FPS. Ini setting paling tinggi yang bisa didapat dan masih terhitung lancar. Kalau mau ngerasain di atas 60 FPS, kita memang harus turunin sedikit ya settingnya. Lalu beralih ke Mobile Legends. Settingnya masih mentok di grafik high dan FPS-nya di 60. Kalau cuma segini sih emang keentengan ya main Mobile Legends ya. Pindah ke Asphalt 9. Hasilnya masih 30 FPS karena setting 60 FPS-nya entah kenapa belum terbuka. Lagi-lagi sepertinya kita harus nunggu update dari developernya untuk SoC ini. Untuk kesimpulan performa gaming, ya ini mirip dengan S8 Wi-Fi kemarin yang kita tes. Yang beda adalah memang pada saat gaming ukuran layarnya yang jauh lebih besar. Nah, ukuran layar yang besar ini memang rasanya membuatnya jadi kurang begitu cocok kalau diangkat dan dipegang pakai dua tangan gini. Agak besar jadinya ya. Idealnya dengan layar besar ini kita pakai controller tambahan ya. Sayangnya belum banyak game Android yang support ya. Game-game besar seperti Genshin Impact juga masih belum bisa pakai controller. Mungkin dari kalian ada yang bisa maksa pakai controller dengan cara-cara tidak resmi atau pakai third party app ya. Tapi ya itu resiko ditanggung sendiri ya. Karena ada potensi di ban dari si developer game juga. Oke, sekarang mari kita lihat suhunya. Genshin Impact 30 menit. Kita pakai Wi-Fi beratas di 50%, highest 60 FPS, di layar 26-37 derajat Celcius, di bodi belakang 28-37 derajat Celcius. Lowest 60 FPS, layarnya 26-37 derajat Celcius, di belakang 28-38 derajat Celcius. Jadi mau setting highest atau lowest sama aja. Bodi besar ini membuat performa thermalnya tuh bagus banget. Harusnya sih bisa lah ya digenjot lagi. Semoga nanti dengan update berikutnya akan ada mode performance mungkin. Semoga ya. Oke, kita beralih ke pengujian baterainya ya. Video playback 1080p, videonya lokal ya. Refresh rate-nya di high, ini adalah setting defaultnya. Sayangnya saat kita cek refresh rate-nya ternyata masih belum adaptif sepertinya ya. Saat masuk video player, refresh rate tetap di 120 Hz. Oleh karena itu kita tes 2 kali ya. Layar 120 Hz kita set itu dapat 12 jam 17 menit. Kalau kita turunkan ke 60 Hz, dia bisa dapat 16 jam 16 menit. Andai saja layarnya adaptif kayak mungkin lebih mantep lagi ini. Oke, kalau untuk video playback 1080p dengan YouTube selama 30 menit dia hanya berkurang 5% aja baterainya. Sementara untuk TikTok 30 menit dia berkurang sekitar 8%. Genshin Impact 30 menit highest 60 fps dia berkurang 10%. Kalau yang lowest 60 fps ya sama 10% juga. Sama aja ya highest atau lowest ya. Nah, untuk charging ini baterainya gede banget ya. Kita pakai charger 25 watt Samsung, sampai 50% itu butuh waktu hampir 1 jam atau 59 menit. Sementara itu untuk dari 0 sampai full dibutuhkan waktu tepat 2 jam. Kalau untuk laptop, ini udah bagus banget. Normal nih 2 jam ya. Nah, kalau kita pakai charger 45 watt dari Samsung, itu dari 0 sampai 50% butuh waktu 53 menit, sementara dari 0 sampai penuh 1 jam 50 menit. Entah kenapa, nggak terlalu jauh beda ya antara 25 sama 45 watt setidaknya dalam pengujian kami. Tentu saja tiap kali pengujian akan bisa berubah-ubah sedikit ya. Oke, sekarang kita tes kameranya, tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, jadi ini saya lagi nyobain kamera selfie-nya si Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Jadi dia ada 2 kamera selfie. Jadi ini saya lagi cobain ini, kita bilang kamera selfie utamanya deh ya. Kamera selfie utamanya yang saya bilang kualitasnya paling bagus. Jadi detailnya juga paling tinggi ini kameranya. Untuk perekaman videonya ini saya rekam di Full HD 30 fps. Tapi untuk variannya Ultra ini dia bisa merekam sampai 4K 30 fps. Nice. Untuk video ini saya rekam di ruangan indoor dan dengan lampu atas 1 biji kayak begini aja nih. Jadi saya lagi nggak pakai lampu studio. Kita memang nggak bisa bandingin dengan standar kamera smartphone sih, karena memang sensor yang dipakai juga udah beda dan penggunaannya juga udah beda. Cuman kalau kita bandingin dengan laptop-laptop yang puluhan juta sekalipun, untuk kualitas video call itu tablet itu jauh lebih bagus sih sebenarnya. Itu no debat.
Bahkan yang di S8 biasa aja kemarin saya bilang itu udah bagus banget. Dan yang di Ultra ini lebih luar biasa lagi. Dan untuk perbandingannya dengan yang S8, kalian bisa lihat side by side. Kalian bisa lihat di sini. Untuk kualitasnya, memang kalau kamera utamanya itu jauh lebih bagus yang varian Ultra ya. Dan varian Ultra ini juga punya kamera ultra wide. Nah, karena kamera Tab S8 yang polos itu ultra wide, jadi untuk kamera ultra wide-nya ini sebenarnya mirip ya teman-teman. Seperti kalian lihat, kualitas itu mirip. Yang membedakan itu paling hanya resolusi video. Kalau varian Ultra ini, ultra wide-nya juga bisa 4K 30. Kalau yang varian Tab S8 itu, dia cuma bisa Full HD 30. Cuman memang kita nggak bisa ngarep kalau kamera ultra wide itu kualitasnya akan 1:1 dengan kamera utamanya. Sensor kamera utama di selfie ini tetap lebih bagus ya. Dari kalian kemarin juga ada yang ngasih feedback kalau nguji tablet tolong dites untuk scan dokumen dong. Nah, menariknya di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini kita bisa pakai kameranya untuk scan dokumen ya. Jadi ada fiturnya di sini ternyata. Kalau kita masuk kamera lalu kita arahkan dokumen ke depan kamera, nanti di kiri bawah itu akan muncul tap to scan. Kita tinggal pencet tombol itu, nanti hasil fotonya itu akan menyerupai kalau kita pakai mesin scanner. Fitur auto framing juga tersedia di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di zoom nih, misalnya ini saya lagi coba screen record menggunakan zoom, seperti yang kalian lihat. Di kanan atas ini kalau kalian pencet nih ada menu dan di sini ada fitur auto framing. Kalau kita nyalakan fitur ini, nah nanti kameranya ini akan menyesuaikan untuk posisi wajah kita supaya tetap di tengah gitu loh. Jadi walaupun kepala kita gerak-gerak seperti ini, nanti dia bisa ngikutin tuh seperti itu. Ini pakai metode digital zoom sih memang. Tapi ini salah satu fitur yang cukup bermanfaat. Jadi kitanya tuh nggak bakal keluar dari frame terlalu jauh gitu. Nah, buat kalian penasaran, kalau pakai zoom di tablet ini apakah bisa gonta-ganti background? Bisa ya. Jadi seperti kalian lihat ini ada menu background dan filter. Nanti menunya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita pilih berbagai macam background, mau yang blur doang seperti ini bisa. Jadi pakai blur doang. Ada yang pakai gambar kayak begini, ada yang kayak begini, ada juga yang kayak begini. Oke, segitu aja tes kameranya si Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini. Jadi kesimpulan singkatnya memang nggak usah pusing lah kalian lah. Nama ultranya ini memang terbukti memang ultra deh. Jadi dari pengalaman penggunanya juga. Untuk standar tablet Android ini adalah kamera tablet terbaik yang bisa kalian beli saat ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan laptop yang puluhan juta sekalipun, jauh lah. Jauh. Dan oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, tadi itu dia tes kameranya ya, luar biasa. Asik ya, keren. Oke, kalau untuk Netflix bagaimana sekarang? Ya udah L1 dan bahkan support HDR10 di sini. YouTube HDR tentunya bisa, layarnya hebat. Haptic feedback ini unik, tersedia dan kualitasnya kelas flagship di sini. Oke, untuk harga. Varian yang satu ini, ya memang cuma satu varian, 12GB RAM dengan 256GB storage, itu harganya adalah 19.999.000. Nah, kalau untuk book cover keyboardnya, itu harganya ada di 3.999.000. Kemarin semasa pre-order, keyboardnya udah termasuk nih, jadi setelahnya dijual terpisah. Saran kami sih kalau kalian beli setelah masa pre-order, mungkin bisa cari-cari promo-promo spesial, siapa tahu ada yang bundling lagi sama book covernya, karena penting banget sih keyboardnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, paket penjualannya minim ya. Chargernya nggak ada di sini ya. Screen protector nggak ada, tapi itu udah lama nggak ada sih kalau screen protector ya. Tapi yang jelas ini chargernya nggak ada. Nah, adapter Type-C ke jack 3,5 mm juga belum ada di sini. Kemudian untuk bobot tablet plus cover itu memang tergolong berat untuk sebuah tablet dan dia akan memakan slot laptop di tas kalian. Ekosistem, nah ini kalau kalian udah nyangkut di ekosistem selain Android dan selain Samsung ya tahulah ya jendela dan buah-buahan. Kalau nyangkut banget, harus banget pakai yang itu, memang mungkin agak sedikit kesulitan pindah ke yang satu ini ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sebelum kalian beli ini harus paham dulu penggunaan kalian seperti apa, software apa saja yang bisa kalian pakai, dan survei dulu apakah software tersedia di Android atau untuk tablet Samsung ini. Biasanya kan pasti ada lah ya software-software yang bisa jadi substitusi dari yang biasa kalian gunakan.
Lalu kemudian performa SoC-nya terasa agak sedikit ditahan dari performa maksimum yang mungkin bisa diperoleh dari SoC yang satu ini. Tapi menurut kami sih ini udah tetap aja sih kenceng banget. Lalu refresh rate layar ini tidak adaptif, jadi kalau kalian benar-benar mau daya tahan baterainya panjang bisa turun ke 60 Hz aja. Dari sisi kelebihannya, layarnya Super AMOLED dengan ukuran yang super luas untuk sebuah tablet. Ini sih 14,6 inci, gede banget. Refresh rate 120 Hz juga bikin navigasinya enak ya. Kualitas speakernya, udahlah luar biasa. Jangan diadu sama laptop deh. Laptop seharga ini susah dapat kualitas speaker seperti ini ya. S Pen-nya, S Pen BLE ini udah ada dalam paket penjualan. Nggak usah beli-beli lagi ya. Dan dia sudah dukung book cover keyboard untuk produktivitas yang lebih maksimum. Book cover keyboardnya juga nyaman dipakai dan udah punya backlit. Dia punya kemampuan charging yang lumayan kencang untuk sebuah tablet. Lalu dia punya slot micro SD 1 TB ya, bisa dipasang di situ. Dia pun sudah 5G di sini. Samsung DeX udah ada di sini dan ini membuat perubahan yang luar biasa besar dari pengalaman pakai tablet yang satu ini. Kameranya luar biasa untuk standar sebuah tablet. Dual kamera depannya adalah fitur yang langka di tablet dan ditambah lagi itu bisa 4K 30 fps untuk semua kameranya. Bezelnya super tipis, materialnya juga kokoh, RAM dan storage-nya juga tergolong besar. Inilah tablet Android tercanggih yang bisa dibeli di Indonesia tahun 2022 ini. Terima kasih ya Samsung ya, udah menganggap pasar Indonesia sebagai pasar yang layak untuk dapetin teknologi terbaik dari kalian. Pada akhirnya Monster ini buat siapa sebetulnya? Nah, menurut kami yang jelas buat kalian yang content creator, seniman, pengusaha ya, yang membutuhkan alat produktivitas yang unik sebagai sarana untuk mendukung penghasilan kalian, ini bisa cocok banget. Buat kalian para sultan yang mau ngerasain pengalaman multimedia terbaik di tablet, ini juga mantap banget. Untuk kalian yang cari paket teknologi untuk entertainment, powerful, dan kalian yang tidak terikat ke ekosistem yang lain, ini juga cocok. Atau mungkin bahkan cocok untuk kalian yang mau coba pindah ekosistem. Bosan pakai jendela atau buah-buahan terus, ini akan jadi opsi yang sangat-sangat menarik. Dan yang mesti selalu kita ingatkan, kita nggak nyuruh kalian untuk beli yang satu ini, karena memang mungkin ini belum untuk semua orang. Buat tim mendang-mending, ya jelas pasti selalu ada mending yang lain ya. Tapi buat mereka yang bisa memanfaatkannya, tablet ini bisa jadi mesin yang membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Dari video ini semoga kalian bisa belajar tentang teknologinya dan mengenai apa yang membuat benda yang satu ini begitu canggih serta harganya kenapa sampai sepremium ini. Oke, akhir kata buat kalian yang udah ngimpi buat punya tablet secanggih yang satu ini, selamat berjuang ya. Semoga kalian segera bisa menikmati teknologi canggih ini juga. Saya Dedi Irfan, Jagat TV.